Kita terputus sampai di mana? Suara saya sudah terdengar lagi? Masih putus-putus, Bu. Masih putus-putus? Oke, bentar. Sekarang masih putus-putus nggak? Udah, Bu. Udah ya. Tadi terputusnya sampai di mana? Sampai yang reaktan bolak-balik, Bu. Oke, sampai reaktan bolak-balik ya. Oke, ya. Jadi itu ya di dalam reaksi kesetimbangan dia reaksinya bersifat reversible, reaksinya bolak-balik. Jadi bolak-baliknya itu dalam reaksi kimia dituliskan dengan tanda panah yang ke kanan dan yang ke kiri ya. Reaksinya bisa bolak-balik. Jadi ada di dalam reaksi kimia sebelumnya itu ada reaktan dan juga ada produk gitu. Nah, reaksi kesetimbangan dia itu akan terjadi reaksi kesetimbangan kalau misalnya laju reaksi yang ke kanan itu sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi, reaksinya ada A ditambah dengan B ya, dia ada A ditambah dengan B, kemudian dia akan menghasilkan C dan D ya, maka di sini nanti akan ada laju reaksi V1 dan V2 gitu. Jadi V1 dan V2-nya ini dia harus sama ya, V1 sama dengan V2, baru nanti dia akan mencapai reaksi kesetimbangan gitu. Jadi reaksi kesetimbangan ya dia akan berlangsung ke kedua arah gitu. Jadi dia berlangsung kedua arah dengan kecepatan yang sama. Dengan kecepatan yang sama atau dengan kesetimbangan yang dinamis. Kemudian juga nanti konsentrasi zat-zatnya ini dia tidak berubah. Gitu. Nah, itu dia akan terjadi pada keadaan timbang. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari fase zat, ya, jadi reaksi kesetimbangan, kalau misalnya kita lihat dia berdasarkan dari fase zat, ya, yang kita sudah tahu bahwa fase zat itu ada padat ya atau solid, kemudian ada cair atau liquid, lalu ada gas, ada aki ya, aqueous. Nah, jadi kalau kita lihat dari fase zat reaksi kesetimbangan itu dia yang pertama ada yang dikatakan dengan kesetimbangan homogen. Jadi kesetimbangan homogen di sini kesetimbangan kimia yang di dalamnya itu terdapat satu wujud zat. Jadi ada satu wujud zat. Jadi misalnya kalau ada zatnya dalam bentuk solid, ya dia akan dalam bentuk solid saja. Jadi misalnya di sini N2 ya dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas, dia akan membentuk 2NH3. Jadi hanya ada satu jenis fase zat di sini. Nah, ini yang dikatakan dengan kesetimbangan homogen. Kemudian yang kedua itu ada yang kita sebut dengan reaksi kesetimbangan heterogen. Nah, jadi kalau misalnya homogen tadi dia hanya ada satu jenis fase zat, tapi kalau dalam kesetimbangan kimia yang heterogen ini terdapat dua atau lebih fase zat. Jadi kalau misalnya dicontohkan di sini ada dalam wujud aki liquid ya. Jadi ada dua fase zat ya, HCO- plus H2O akan menghasilkan CO32- plus H3O+ gitu. Nah, ini yang dikatakan dengan reaksi kesetimbangan heterogen. Nah, ini tadi reaksi kesetimbangan juga ada yang berdasarkan dari reaksi kesetimbangan statis dan juga dinamis ya. Statis itu diam, jadi kesetimbangan statis ya ini terjadi ketika gayanya bekerja pada suatu objek yang seimbang. Artinya dia tidak ada gaya yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya kesetimbangan dinamis, ini dia ada gaya yang dihasilkan. Jadi dia bergerak ya. Nah, kemudian harga tetapan kesetimbangan. Nah, dalam menentukan bagaimana nilai atau harga dari tetapan kesetimbangan, ini kita bisa menentukan dari dua cara ya. Yang pertama, kita bisa tentukan rumus atau nilai dari tetapan kesetimbangan itu berdasarkan dari konsentrasi atau kita simbolkan dengan Kc ya.
Kemudian juga bisa dengan berdasarkan tekanan atau kita simbolkan dengan Kp. Berdasarkan harga ketetapan rumus ketetapan keseimbangan dari konsentrasi ini atau Kc ya, biasanya ini Kc ini adalah perbandingan komposisi hasil reaksi atau tadi yang dalam reaksi kimia dia ada di sebelah kanan ya, produk dan reaktan. Reaktan yang sebelah kiri reaksi pada saat keadaan setimbang pada suhu tertentu. Jadi ini adalah yang dikatakan dengan bagaimana cara kita menetapkan harga tetapan setimbangan berdasarkan dari konsentrasi. Jadi kalau misalnya kita punya N2 gas ya ditambah dengan 3H2 gas, ini akan menghasilkan 2NH3 gas. Maka kita bisa tuliskan rumus Kc-nya ya atau rumus tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi itu adalah konsentrasi NH3 ya. Jadi tadi perbandingan komposisi hasil reaksi. Jadi hasil reaksinya di sini adalah NH3 gitu. Jadi konsentrasi NH3 pangkat 2 ini adalah jumlah koefisiennya dibagi dengan reaktannya. Jadi ini perbandingan komposisi hasil reaksi dan reaktan. Jadi reaktannya itu ada N2. Berarti ini konsentrasi N2 pangkat 1 karena koefisiennya 1 dikali dengan konsentrasi H2 koefisiennya 3 jadi pangkat 3. Nah, yang perlu kita ingat adalah di dalam kita menuliskan ini rumus Kc, ya. Jadi menuliskan rumus Kc ini dia bisa kita tentukan kalau misalnya wujudnya itu hanya dalam bentuk gas dan aki. Jadi kalau misalnya wujudnya ada gas, ada liquid ya, dan ada aki, maka yang akan kita tentukan rumus Kc-nya itu hanya dalam bentuk gas dan aki saja. Jadi misalnya contohnya yang kedua, ini Mg dalam bentuk solid ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aki, maka nanti akan menghasilkan MgCl2 aki plus H2 gas. Maka ini Kc-nya akan menjadi apa? Terus Kc-nya akan jadi seperti apa? Rumus Kc-nya Kc-nya. Jadi Mg ada solid plus 2HCl aki hasilkan MgCl2 plus H2 gas, maka rumus Kc-nya tetapan setimbangannya kita tulis seperti apa? Ya, MgCl2 ya Bu. yang bisa? Gimana? MgCl2 per Mg plus MgCl2 per Mg ini. Iya. Yang lain ada lagi? Bagaimana kita menentukan rumus Kc-nya? Kan kesetimbangannya berdasarkan dari konsentrasi ya atau Kc. Jadi tadi Kc itu adalah bagaimana perbandingan ya komposisi hasil reaksi atau produk yang ada di sebelah kanan dalam reaksi kimia dengan reaktan atau reaksi yang ada di sebelah kiri pada saat keadaan tertentu, pada saat keadaan setimbang di suhu tertentu. Dalam Kc juga yang perlu kita ingat, dia hanya bisa dituliskan itu untuk bentuk wujud zat yang fasanya fasa gas dan aki. Ada lagi Kc-nya yang berbeda? Hasil reaksinya yang mana? Sebelah kiri apa kanan? kanan. Kanan. Bu, berarti Berarti ya? Bawahnya bukan Mg.
konsentrasi Mg Cl2 2. pangkat 1 ya, dikali dengan konsentrasi H 2 pangkat 1 H2 dibagi dibagi Mg konsentrasi. Cl Mg apa? Ini bentuknya apa Mg-nya? Oh iya, Mg bentuknya solid ya, jadi hanya di sini H berarti HCl pangkat 2 ya, Bu. Cl pangkat 2. Gitu. Jadi begitu cara kita menentukan rumus dari ketetapan timbangan ya. Jadi yang perlu kita ingat dia hanya bisa dihitung kalau wujud fasanya adalah aki dan gas ya, atau gas dan aki. Gitu, itu Kc-nya. Kemudian konstanta timbangan. Jadi dalam reaksi timbangan itu ada terdapat konstanta timbangan ya, di mana konstanta timbangan ini dia menjelaskan ya informasi tentang timbangan. Gitu. Jadi dia menjelaskan bagaimana informasi pada kesetimbangan. Jadi kalau di sini informasi pada kesetimbangan ini ya, dia nilai kesetimbangannya ya, atau nilai konstanta kesetimbangannya. Jadi kalau misalnya dia di soal itu, kalau misalnya nanti ada soal diketahui K-nya itu lebih besar dari 1 ya. Jadi kalau misalnya K-nya lebih besar dari 1, maka nanti ini artinya hasil yang terbentuk itu adalah lebih banyak ya. Jadi hasil yang terbentuk itu lebih banyak daripada reaksi sisanya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, yang namanya reaktan atau reaksi ini dia nanti akan berkurang ya, ini untuk reaksi. Kemudian yang namanya produk atau hasil reaksi dia akan bertambah. Dia akan bertambah. Nah, sampai nanti dia menuju kesetimbangan pada sumbu X-nya ini adalah T-nya waktu ya, kemudian ini Y-nya adalah konsentrasi ya. Nah, kalau misalnya K-nya kecil dari 1, ini artinya hasil yang terbentuk dia lebih sedikit dari reaksi sisanya. Jadi kalau tadi hasilnya yang terbentuk itu lebih banyak dari reaksi sisa, kalau ini hasil yang terbentuknya dia lebih kecil dari reaksi sisanya. Jadi yang namanya reaksi ya dia akan berkurang, yang namanya produk atau hasil reaksi dia akan bertambah. Nanti reaksi kesetimbangannya akan mencapai di sini ya. Kalau tadi dia kesetimbangannya akan ada di sini. Itu kalau misalnya kita lihat dari terkait dengan konstanta kesetimbangan yang dia akan menjelaskan informasi tentang posisi keadaan dia mengalami kesetimbangan antara hasil reaksi dan reaksi. Nah, kemudian kalau misalnya untuk nilai K ya, jadi harga K. Jadi kalau misalnya menentukan harga K dari penentuan dalam persamaan reaksi ya, harga K ini nanti dia akan tergantung pada suhu. Gitu. Jadi dia akan tergantung pada suhu. Kalau misalnya suhu ya, suhu dari si reaksinya ini tetap ya, maka nanti harga K-nya ini akan tetap. Jadi harga K-nya nanti akan tetap kalau misalnya suhunya tetap. Nah, kalau misalnya suhunya naik atau yang kita sebut dengan reaksi endoterm ya, biasanya ini nilai K-nya nanti akan naik juga. Dan kalau kita lihat delta N ya, delta N nanti kalau misalnya ada soal delta N ini dia akan positif nilainya. Nah, kemudian kalau misalnya suhunya turun, ini kita masuk ke dalam reaksi eksoterm ya, suhunya turun, K-nya itu nanti akan turun juga ya. Jadi K-nya akan turun juga dan ini nanti delta N-nya itu akan bersifat negatif. Gitu. Jadi ketika dia bersifat eksoterm ya, dia laju reaksinya akan ke kiri dan menghasilkan delta N-nya itu positif. Dan dia nanti bergeser laju reaksinya juga nanti bergeser dari kiri ke kanan ya, maka nanti nilai K-nya akan bertambah. Jadi dia tergantung dari harga K-nya.
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat cara cepatnya ya, jadi kalau misalnya reaksi kimianya nanti itu dibalik, maka nilai K-nya adalah 1/K. Kalau misalnya reaksi kimianya itu nanti dikali N, maka nanti nilai K-nya adalah K pangkat N. Reaksi kimianya dibagi N, maka nanti nilai K-nya adalah akar K pangkat N. Kemudian kalau misalnya reaksi kimianya dijumlah, dia nanti akan sama dengan dikali. Jadi kalau misalnya kita punya K1 plus ditambah dengan K2, maka ini akan sama dengan K1 dikali dengan K2. Jadi misalnya kita punya persamaan pertama, persamaan reaksi yang pertama itu N2 plus 3H2, dia akan menghasilkan 2NH3 ya. Ini memiliki nilai K 4 ya. Maka untuk persamaan kedua NH3 menghasilkan setengah N2 plus 3/2H2, ini berapa nilai K-nya? Yang pertama kita harus lihat dulu bagaimana reaksi kimianya antara persamaan pertama dengan persamaan kedua. Jadi kalau dari soal ini ya, persamaan pertama dengan persamaan kedua, yang pertama itu terlihat bahwa reaksinya dibalik ya. Reaksinya dibalik. Jadi kalau reaksinya dibalik, jadi pertama K-nya itu adalah sama dengan 1/4 ya. Jadi dia tadi kalau reaksinya dibalik itu adalah 1/K. Karena ini reaksinya dibalik, dia jadi NH3 ya, setengah N2, N2 dan H2. Kebalikan dari persamaan reaksi yang pertama. Jadi K-nya 1/4. Kemudian kita lihat lagi, ternyata selain dibalik reaksinya, kita lihat koefisiennya. Ini koefisiennya 1, sebelumnya 2, ini koefisiennya setengah, sebelumnya 1, ini koefisiennya 3/2, sebelumnya 3. Artinya koefisiennya apa? Dibagi ya. Dibagi 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Ini 1 dibagi 2/2, ini 3 dibagi 2, 3/2. Nah, berarti di sini dibagi 2 itu adalah akar per K ya. Akar K. Jadi maka di sini adalah akar 1/4. Ini akar 1/4 itu adalah berapa akar 1/4? Berapa akar 1/4? 1/4 itu 0,25 ya. Jadi akar 1/4 berapa? 0,05. 0,5 ya. Atau akar atau setengah ya. 0,5 kan setengah ya. 0,5. Jadi nilai K-nya ya itu adalah setengah. Gitu. Oke, kemudian coba. Misalnya kita punya persamaan pertama, 2X plus 2Y akan menghasilkan 4Z dengan nilai K 0,04. Persamaan kedua, 2Z menghasilkan X plus Y, K-nya berapa? Kemudian yang kedua, dari persamaan ini, A plus 3, AL pangkat 3 plus AQ, plus 3H2Cl, plus 3H2O, liquid akan menghasilkan Al2OH3 ya, plus 3H plus AQ. Maka tentukan rumus Kc-nya. Yang pertama, jawabannya apa? Ibu, karena itunya reaksinya berbalik, berarti 1/K. Jadi K-nya yang pertama itu karena reaksinya dia dibalik ya. Ya. Kemudian? Jadi dia pakai yang 1/K. Berarti 1/0,04. Oke, kemudian? Lalu yang kedua, itu hasilnya itu kan 2Z. Berarti dia hasil 2Z itu dari dibagi 2 dari persamaan 1. Berarti sama kayak contoh soal tadi, Bu. Jadi pakai yang di akar pangkat N.
akar yang tadi ya Bu. Jadi akar 1/0,04. Akar 1/0,04. Jadi ini berapa? Li- 5 ya Bu. Nah ya. Di akar 1/0,04 itu adalah 5. Oke. Kemudian yang kedua, Berarti Bu hasil K-nya itu AC-nya 3H plus pangkat 3 plus pangkat 3 dibagi per AL3 plus pangkat 1. per AL Itu ya Bu. AL 3 3 plus plus pangkat 1. 1. Karena yang di sebelah kirinya AG-nya AL-nya, terus di sebelah kanannya yang AG juga cuma 3H plus, karena AL-nya kan itu solid, yang di kiri juga 3H2O-nya kan liquid. Ya. Jadi dia ini yang reaktan hasil reaksinya Aq-nya itu H plus ya. Jadi H plus konsentrasi H plus pangkat 3, AL-nya di sebelah kiri atau reaktannya itu yang Aq itu adalah AL 3 plus pangkat 1 ya. Jadi pangkat 1 nggak usah kita tuliskan pangkat 1. Oke. Kemudian tadi itu kita baru masuk ke bagaimana cara kita menentukan rumus KC-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitung nilai dari tetapan kesetimbangannya atau menghitung nilai dari KC-nya. Jadi yang pertama ya, untuk kita bisa menghitung nilai dari KC-nya, kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tuliskan persamaan reaksinya, kita buatkan dia tabel seperti ini ya. Seperti ini. Jadi nanti kita tuliskan M atau M ini mula-mulanya, kemudian R reaksi ya, kemudian S setimbang atau sisa. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan mol. Mol yang diketahui. Mol yang ditanya ya. Ada mol yang ditanya, maka ini nanti kita misalkan dengan X. Kemudian yang berikutnya kita cari mol yang bereaksi dan yang terbentuk. Jadi nanti mencari mol yang bereaksi dan mol yang terbentuk ini dengan melakukan perbandingan koefisiennya. Kemudian yang berikutnya kita menghitung mol zat sisa pada saat dia setimbang. Ya. Pada saat dia setimbang kita hitung mol sisanya. Ini dengan cara mengurangi mol mula-mula dengan yang bereaksi. Jadi dari tabel yang sebelumnya ini adalah M dikurang dengan R. Baru nanti kita jadikan konsentrasinya menjadi molaritas. Kita hitung molaritasnya atau M besarnya, baru nanti kita masukkan dengan menghitung rumus KC-nya. Jadi kita masukkan ke rumus KC-nya nilai dari molaritasnya. Jadi misalnya di dalam suatu bejana ya bervolume 2 liter dimasukkan 8 mol gas NO2 dan membentuk kesetimbangan seperti persamaan ini ya. Jadi 2 NO2 dalam bentuk gas menghasilkan 2 NO dalam bentuk gas juga plus O2 gas ya. Kalau misalnya pada keadaan setimbang terbentuk gas 02 sebanyak 2 mol, maka berapa harga atau nilai dari KC-nya? Tadi dari langkah-langkahnya, pertama kita tuliskan dulu reaksinya, kemudian kita tuliskan dia dalam bentuk tabel ya. Kemudian kita lihat di soal. Dimasukkan 8 mol gas NO2. Jadi mula-mula NO2 ini dia ada 8 mol. Kemudian jika pada keadaan setimbang terbentuk gas O2 ya,
Jadi ada gas O2 pada keadaan setimbang itu sebanyak 2 mol, maka ini ya, pada keadaan setimbang sebanyak 2 mol, maka nanti reaksinya akan naik ke atas, ini juga akan ada 2. Ya, akan ada 2 juga. Nah, kemudian karena di sini reaksinya itu 2, ya, koefisiennya 1, berarti di sini 2, jadi kita lihat perbandingannya. Jadi kalau 1 ini 2, maka ini 4 ya. Karena koefisiennya 2, maka di sini koefisiennya 2, ini jadi 4. Kemudian ini kita bisa hitung lagi. Reaksi pada saat dia setimbang, yang sebelumnya ini ya. Ini menghitung mol zat sisa pada saat setimbang, ini mengurangi mol mula-mula dengan yang bereaksi. Jadi M dikurang R. Maka nanti di sini, untuk kita bisa mendapatkan hasil 4, M ini kita kurangkan dengan R, 8 kita kurang 4, maka hasilnya 4. Ini kita juga tinggal turunkan, ini tadi udah. Nah, berikutnya kita hitung molaritasnya. Molaritas NO2 ya, ini adalah mol dibagi dengan jumlah volumenya. Jadi molnya untuk yang pada keadaan setimbang itu adalah 4. Maka 4 dibagi dengan 2, hasilnya molaritas NO2 itu adalah 2. Kemudian untuk NO juga 4. 4 ini kita bagi dengan 2, maka nanti hasilnya. Ini untuk O2 2 ya. Jadi ini 2. Kemudian kita bagi 2, maka hasilnya 1. Baru nanti kita bisa masukkan ke rumus KC-nya. KC-nya ya, ini hasil reaksinya. Jadi konsentrasi NO2 kita pangkatkan dengan 2 dikali dengan konsentrasi O2 pangkat 1 dibagi dengan konsentrasi NO2 pangkat 2. Karena ini semuanya dalam bentuk wujud gas. Jadi kita tuliskan semua unsurnya ya yang ada di dalam reaksi ini. Ini tinggal kita masukkan. Molaritasnya adalah NO itu 2 ya. Ini 2, kita masukkan 2 pangkat 2, kemudian O2-nya 1, kita bagi dengan NO-nya 2 juga, 2 pangkat 2. Maka 4 kali 1 dibagi dengan 4, hasilnya 1. Jadi nilai untuk KC-nya itu adalah sebesar 1. Nah, ini untuk yang soal nomor 2. Jadi kalau misalnya pada suatu reaksi, ya, reaksi tertentu, pada suhu tertentu dalam ruang 10 L, 10 liter, terdapat kesetimbangan reaksi dengan persamaan 2 SO3 gram, 2 SO3 dalam bentuk gas, menghasilkan 2 SO2 gas juga, plus O2 gas. Apabila 80 gram SO3, ya, dengan massa rumus 80, ini dipanaskan hingga mencapai keadaan setimbang pada suhu tertentu, maka diperoleh perbandingan molnya adalah SO3O2. Itu adalah 2:1. Berapa nilai KC-nya? Nah, ini soalnya kita tidak mengetahui berapa harga mula-mulanya. Harga mula-mulanya tidak diketahui, tapi diketahui dia ada 80 gram SO3 dengan massa rumusnya 80. Sama halnya dengan yang tadi, pertama kita tuliskan dulu reaksinya ya. Kemudian di sini kita hitung dulu berapa mol mula-mula SO3-nya. Jadi kalau kita menghitung berapa mol mula-mula SO3-nya karena diketahui MR, maka di sini bisa kita hitung MR per gram. Gram per MR ya. 80 per 80, jadi 1 mol. Nah, maka mol mula-mula untuk SO3 itu adalah 1. Ini ya. Nah, kemudian pada keadaan setimbang ya, diperoleh perbandingan mol SO3 dan O2 itu 2:1. Jadi ini 2 dibanding 1. Kalau 2:1, berarti kan dia molnya tidak diketahui ya. Molnya tidak diketahui tadi sesuai dengan apa yang ada di langkah-langkahnya. Kalau misalnya molnya tidak diketahui, maka kita tuliskan dia X gitu. Jadi di sini karena O2 itu perbandingannya itu adalah 1, maka ini kita tulis X. Kemudian
SO3-nya ini adalah 2, maka kita tulis di sini 2X. Nah, ini juga naik X ya, karena di sini koefisiennya 1, maka ini X, ini koefisiennya 2, maka 2X ya. 2X, kemudian di sini 1, ini reaksinya ini 2, maka 2X. Jadi S-nya betul, karena 1 dikurang 2X, maka nanti 2X di sini. Ini juga kita turunkan, 2X, ini X. Nanti di sini kita cari nilai X-nya. X-nya itu berapa? M dikurang R tadi adalah sama dengan S ya. Jadi kita masukkan nilai M-nya 1, ini kita masukkan nilai R-nya 2, 2X, ini sama dengan 2X. Ini S-nya ya. Jadi kita bisa dapatkan bahwa nilai X-nya adalah 1/4. Baru nanti kita bisa hitung. Molaritas untuk SO3 ya, itu adalah 2X per 10. 10 yang ada di sini ya. Per 10, kemudian X-nya kita masukkan 1/4. Jadi 2 dikali dengan 1/4, bagi dengan 10, maka 0,05. Oke. Ini MSO2-nya 2X ya. 2X, 2/1/4 per 10. Ini 0,05 juga. Kemudian kita masukkan molaritas O2-nya, X per 10. Karena ini X. X-nya kita masukkan 1/4, ini 0,25. Jadi kita baru bisa hitung KC-nya. KC-nya berarti rumusnya apa? Rumus KC-nya dari reaksi ini. Konsentrasi. SO2 pangkat 2 O2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 per SO3 pangkat 2. sehingga pangkat 2. Konsentrasi SO2-nya berapa? 0,05 pangkat 2 kali keduanya 0,025 dibagi 0,05 pangkat 2. 0,05 pangkat 2. Berarti hasilnya 0,625. Ini bisa kita coret ya. Maka 0,025. Jadi nilai KC-nya ya, itu 0,025. KC. Oke, coba latihannya. Dalam suatu wadah 2 liter, masukkan 0,1 mol HCl dengan persamaan 2 HCl, H2. Apabila pada saat kesetimbangan terbentuk 0,04 mol, tentukan berapa harga KC. Jawaban dikirimkan di WA Group.
Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum ya? Mau lihat slide sebelum ini boleh? Sebentar. Ya, slide sebelumnya. Ini Iya, yang sebelumnya ini. Nah, itu. Udah, Bu, makasih. Hmm.
Yang sudah selesai, coba silakan dikirim ke grup ya. Fotonya, dipoto saja. Berapa hasil KC-nya? Yang sudah dapat KC? Berapa KC-nya? Hasil KC-nya. Sudah? Agung Supriyadi, sudah selesai? Asep Raden, Masih dicoba dulu. lagi dicoba. Arun, Hasilnya Haruma 0,0004 sih, Bu. berapa KC-nya? 0,0004. 0,004. Iya. Ada lagi yang lain berapa KC-nya? Ayu Pertiwi. Irwan, Ini Bu lagi nyoba dulu, Bu. Ini aduh, bingung saya. Wina, Masih ngotret, Bu. Wina sudah berapa hasilnya, Wina? Taufik, Gina udah?
Taufik? Taufik, udah Taufik? Masih ngotret, Bu? Berapa KC-nya Taufik? Belum, Bu. Masih mencari. Masih? Masih. Oke. Rima, udah Rima? Lima hasilnya ini Hmm? setengah KC-nya berapa? 1/2. 1/2. Iya. Oke, kita coba lihat lagi ya. Reaksinya apa? 2 HCl akan menghasilkan H2 ya, plus Cl2. Mula-mula reaksi setimbang. Oke. HCl dalam suatu wadah 2L dimasukkan 0,1 mol HCl. Jadi mula-mulanya 0,1 ya, mol HCl. Kemudian apabila pada saat setimbang terbentuk 0,04 mol Cl2, berarti pada saat setimbang 0,04 Cl2 ya. Jadi ini kita naikkan ke atas 0,04, kemudian di sini kita lihat dari koefisiennya. Karena di sini 1 itu 0,04, berarti ini juga 1, ini 0,04. Ini koefisiennya 2, maka nanti 0,08. Oh iya, 0,08. Jadi 0,1 kita kurang 0,08. Ini 0,02. Ini 0,04. Gitu. Nah, baru bisa kita hitung molaritas dari HCl. Sama dengan 0,02 dibagi dengan 2 ya. Dengan 2. Ini 0,02. Berarti ini 0,01. Kemudian molaritas H2 0,04 dibagi 2, 0,02. Kemudian Cl2. Cl2-nya 0,04 juga. Ini sama. Nah, bisa kita hitung KC. KC konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi Cl2 bagi konsentrasi HCl pangkat 2. H2 0,02 dikali Cl2 0,02 bagi HCl-nya 0,01 pangkat 2. Berarti ini 1, 2, 0,1. Berarti 0 belakang komanya 4 ya. 0,04 ya. Bagi 4 juga. 0,0001. Berarti hasilnya 4 ya, Bu? Iya. Ada yang dapat 4? Enggak, Bu, malah 0, kayaknya salah di itunya setimbang. Oke, jadi hasilnya 4 ya. 0,0004 dibagi dengan 0,001. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi di dalam reaksi kesetimbangan yang tahu ada reaksi yang terurainya. Ya, jadi ada reaksi yang terurainya atau kita sebut dengan kesetimbangan disosiasi di dalam sistem tertutup di mana sebuah zat itu dia terurai menjadi beberapa zat lainnya. Jadi disosiasi ini kita sebut juga dengan penguraian atau kita nilainya itu digambarkan dengan derajat
disosiasi atau alfa. Jadi alfa di sini bisa kita hitung dari rumus R per M, reaksi per mula-mula. Jadi jumlah mol yang zat yang terurai dibagi dengan jumlah mol zat mula-mulanya. Nah, nilai alfanya ini adalah antara 0 sampai dengan 1. Ya, alfa besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Kalau misalnya alfanya sama dengan 0, ini artinya tidak terjadi disosiasi. Kenapa dia tidak terjadi disosiasi? Karena zat awalnya itu belum terurai. Kalau misalnya alfanya sama dengan 1, artinya dia terdisosiasi sempurna. Kalau alfanya besar dari 0, kecil dari 1, maka dia terdisosiasi sebagian. Nah, ini contohnya untuk derajat, bagaimana cara kita menentukan derajat disosiasi. Jadi misalnya ke dalam wadah 1L dimasukkan 2 mol senyawa X2Y2 ya, terurai menjadi yang menjadi reaksi X2Y2 gas ya, menghasilkan 2X gas plus 2Y gas. Apabila pada saat stimbangan terbentuk 1 mol Y, tentukan derajat berapa derajat disosiasi X2Y2-nya. Nah, kalau ini caranya juga tadi pertama kita tuliskan dulu rumus kimianya ya. Jadi rumus kimianya X2Y2, 2X, 2Y. Kemudian dimasukkan 2 mol senyawa X2Y2. Berarti di sini 2 mol. Ya. 2 mol, kemudian terurai menurut reaksi. Apabila pada saat setimbang terbentuk 1 mol Y. Berarti 1 mol Y di sini. Kemudian ini kita naikkan 1 mol Y. Nah, di sini bedanya kita lihat hitung efisiennya. Karena di sini 2, ini 1 ya. Maka ini 2 dibagi 2 jadi 1. Ini 1 dibagi 2 jadi 1/2. Maka ini 0,5. Gitu. 0,5. Ini S-nya 2 dikurang 0,5, 1,5. Ini 1, ini 1. Maka di sini kita bisa hitung alfa derajat disosiasinya R per M. R-nya 0,5 per 2. Jadi 0,25 atau 25%. Jadi kita lihat hitung ini dengan derajat dengan nilai koefisien. Karena di sini koefisiennya 2, hasilnya 1, maka 2 dibagi 2. Ini 2 bagi 2, 1, ini 1. Kita coba lihat berikutnya, contohnya. Pada reaksi penguraian gas di nitrogen tetraoksida berdasarkan persamaan reaksi N2O4 ya, O4 menghasilkan 2NO2. Kalau jumlah mol N2O4 pada saat setimbangan sama dengan jumlah mol O2, tentukan derajat disosiasi atau alfa N2O4. Ini kan yang ditentukan hanya bahwa N2-nya, molnya itu, N2O4-nya sama dengan mol O2. Artinya di sini kita tidak tahu berapa mol mula-mulanya gitu. Mol mula-mulanya kita tidak tahu di sini karena tidak diketahui kan. Jadi kalau misalnya tidak diketahui ya kita misalkan dia dengan X, maka nanti di sini N2-nya itu ketika setimbang adalah X ya. NO2-nya juga X karena tidak diketahui. X ya. Ini bisa kita naikkan juga X. Ya, ini 2, dia X, berarti kalau misalnya di sini 2 bagi 2 kan dia 1 ya, jadi X, berarti di sini 1 bagi 2, 1/2 X. 1/2 X. Maka untuk mencari M dikurang R sama dengan S. M-nya, R-nya setengah X, maka dapat M-nya 3/2 X. Ya, 3/2X. Jadi kita cari M kurang R ya, jadi dapat M-nya 3/2X. Nah, baru nanti kita bisa hitung alfanya adalah R per M. Jadi setengah 2X per 3/2X. 3/2X. Nih X-nya bisa kita coret, 1/2, 2/3, jadi 2/6, jadi 1. Bisa dipahami? Paham, Bu. Coba latihan ya.
Pada reaksi 2HCl, hasilnya 22 plus Cl2. Apabila 0,1 mol HCl dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol Cl2, tentukan derajat disosiasi alfa untuk HCl. Kemudian yang kedua, gas SO3 dalam ruang 1L terdisosiasi sebagian 2SO3 ya, menghasilkan 2SO2 plus O2 apabila pada saat perbandingan jumlah molekul SO3 banding O2 4:1, maka tentukan derajat disosiasi. Bisa ya? Bisa latihannya? Ada yang mau ditanyakan dulu yang di sini? Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, coba latihannya ya.
Ibu yang nomor 1. Ya, Hasilnya Berapa? 0,4. Nomor 1 0,4. Terus nomor 2. Nomor 2-nya belum. Nomor 1 0,4 atau 40% ya. Tadi siapa yang jawab tadi? Terima apa Gina? Terima apa Gina? Gina, Bu. Nomor 1 yang lain bisa semua? Sama hasilnya 0,4. Sama semua ya? 0,4 ya. Farhan Sahrul, Fajar Erlangga, Citra, Arum. Nomor 1 udah selesai semuanya. Iya, nomor 1 sama, Bu. Sama ya. 0,4. Nomor 2 Arum udah selesai belum? Belum, Bu. Lagi nyari, lagi ngitung. Raka, Rehan Arif, Rehan. Sudah dihitung nomor 1? Apakah hasilnya sama? Nomor 1 sama, Bu. Nomor 2-nya belum. Nomor 2 belum. Julianto. Oke, nanti dilanjutkan ya. Nomor 2 itu 0,33 atau 33,3%. Itu 33,33% ya. Saya akan nanti dilanjutkan. Kita coba masuk ke tadi ketetapan kesetimbangan ya. Kalau kita hitung KC berdasarkan dari konsentrasi. Yang kedua itu ada tetapan kesetimbangan berdasarkan kanan ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Atau KP. Kalau tadi KC berdasarkan konsentrasi, kalau ini berdasarkan tekanan itu KP. Jadi KP ini ya, ini hasil kali kanan parsial gas ya. Hasil reaksi
dibagi dengan hasil kali tekanan parsial gas-gas reaktan atau reaksi setelah dipangkatkan dengan koefisien. Jadi tekanan parsial dalam suatu gas ya, itu kita lambangkan dengan P. Nah, ini adalah mol gas ya. Jadi mol gas tersebut kita bagi dengan mol total gas. Kita kali dengan tekanan totalnya. Jadi itu kalau misalnya kita mau menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan dari tekanan Kp ya, atau Kp. Kalau tadi adalah Kc ya. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi N2 gas plus 3H2 ya. 3H2 gas, maka nanti akan menghasilkan 2NH3 gas. Nah, maka ini nanti Kp-nya, rumus Kp-nya itu adalah tekanan dari NH3 pangkat 2 dibagi dengan tekanan dari N2 pangkat 1 kali dengan tekanan dari H2 pangkat 3. Jadi itu cara kita menuliskan rumus dari Kp-nya. Jadi kalau misalnya pada suhu tertentu ya, pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan misalnya N2 gas tadi plus 3H2 gas akan menghasilkan 2NH3 jika mula-mula dipanaskan 0,6 mol N2 hapus dan 2 mol gas H2 pada tekanan total 3,2 atm atmosfer ya, maka pada saat setimbang akan terbentuk gas N2 sebanyak 0,1 mol tentukan berapa nilai Kp. Jadi kalau seperti ini ya, ini sama juga dengan tadi kita menghitung tetapan kesetimbangan berdasarkan dari konsentrasi yang Kc tadi. Kita juga menuliskan reaksinya dulu ya. Jadi reaksinya tadi ini ya 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas.
Ini juga kita tuliskan mula-mula, reaksi, dan setimbang. Dari soal berarti mula-mulanya berapa? N2-nya 0,6. Berapa? N2-nya 0,6 ya, Bu? 0,6 untuk N2. untuk N2. Berarti 0,6. Kemudian apalagi mula-mulanya? H2-nya itu 2 mol. H2-nya 2 ya? Ya. H2-nya 2. Kemudian P-nya di sini berapa? P-nya berapa? P-nya diketahui? P? Tekanannya? 3,2 ATM. ATM. Oke, jadi mula-mulanya N2-nya 0,6, H2-nya 2, terus apa lagi? Apalagi yang diketahui? Pada saat setimbang akan terbentuk gas N2 sebanyak 0,1. Berarti di sini Yang itunya ya Bu, yang keadaan setimbang terbentuk N2 sebanyak 0,1 mol. ya. Di S-nya 0,1 ya. Iya. Terus apa lagi yang diketahui? Jadi reaksi mula-mula 0,1, 0,6 ya. Oke, ini bisa kita hitung ya. Iya, Bu. Ini berarti kalau M dikurang R 0,1, jadi R-nya berapa? R-nya berarti 0,5. 0,6 dikurang 0,1 ya. Ya. Jadi 0,5. Oke, 0,5. Kemudian karena ini 0,5, ini koefisiennya 1, berarti kan dia 1/2 ya. Berarti ini kalau koefisiennya 3, 3/2. Kalau pecahannya berarti 3/2 itu 1,5 ya? Ya. Ya kan? Berarti kalau ini koefisiennya 2, 2/2. Ini 2/2. Berarti sama dengan 1 ya? Ya. Jadi ini 2 dikurang 1,5, 0,5, ini 1. Nah, di sini ada mol total gas. Jadi kita hitung molnya. P-nya 3,2, berarti mol totalnya sama dengan 0,1 ditambah 0,5 ditambah 1. Jadi 1,6. Nah, ini kita bisa hitung tekanan untuk N2 sama dengan jumlah mol setimbangnya 0,1 per total molnya. Ya kan ini ya? Iya. Total molnya 1,6 kita kali dengan P total. Berarti 3,2. Berapa hasilnya? 0,2 Bu. 0,2. Kalau ini H2 berarti 0,5 bagi 1,6 kali 3,2. 1. Jadi kalau untuk PNH3 1 per 1,6 kali 3,2. 2 ya. Jadi tekanannya berarti ini ATM, ini ATM, ini ATM. Oke. Kemudian yang ditanya KP.
Jadi Kp-nya rumusnya apa Kp? Tekanan tekanan totalnya ya. Kp berarti tekanan NH3-nya NH3 pangkat 2 ya, ya kali tekanan N2 bagi tekanan P N2 ya, dikali tekanan H2 pangkat 3. dikali tekanan H2 pangkat 3. 2 Jadi ini 2 pangkat 2 PNH3-nya 2 pangkat 2 dibagi N2-nya itu 0,2 kali 1 pangkat 2. jadi 4/2/10 ya. 4 dikali 10 per 2. Jadi 40 per 2 ya. 20 ya? Ya. 20. Jadi KP-nya 20. Itu untuk menentukan bagaimana cara menentukan kesetimbangan berdasarkan dari tekanan ya atau KP. Jadi misal latihannya ada reaksi kesetimbangan berikut La2 C2 O4 3 kali ini solid hasilkan La2 O3 solid plus 3 CO plus 3 CO ya guys. Bentar. Tiga CO gas plus 3 CO2 mula-mula 0,1 mol La2 C2O4 3 kali ditempatkan dengan bejana 10 L jika pada saat kesetimbangan tekanan total sama dengan 0,2 atm. Tentukan nilai KP. Yang kedua, amonium karbonat atau NA4 CO2NA2 mengalami penguraian ya, jadi mengurai
menurut persamaan berikut. CO2 NH NH 4 NH2 solid solid menghasilkan NH3 2 NH3 gas plus CO2 gas. Jika pada suhu tertentu memiliki tekanan total, sistem adalah 0,3 atm. Tentukan nilai kesetimbangan tekanan atau KP. Ini latihannya ya. Ini nanti latihannya dicoba saja. Kita coba lihat dulu satu lagi harga bagaimana hubungan KC dan KP ya. Bentar ini sepertinya. Jadi stop. Saya copy dulu. Ini latihannya, kita coba lihat dulu bagaimana hubungan antara, suara saya masih ada nggak? Masih ada, Bu. Masih ya? Aman. Aman ya? Soalnya ini audionya nggak jalan. Oke, bagaimana hubungan antara si KC dan KP. Jadi hubungan KC dan KP ini kita lihat dia dari persamaan gas ideal. Masih ingat persamaan gas ideal? PV sama dengan N kali R kali T ya. Jadi P itu sama dengan N per V kali R T. Jadi N per V itu N per V ini adalah sama dengan konsentrasi molar. Jadi kalau misalnya kita punya reaksi A, jumlah koefisiennya A ya, ditambah dengan
B ya. Konsentrasinya B. Misalnya ini dalam bentuk gas, ini dalam bentuk gas. Ini dia akan menghasilkan C plus D, memiliki koefisiennya C, koefisiennya D ya. Ini juga dalam bentuk gas. Maka di sini tekanan A, tekanan unsur A ini adalah sama dengan konsentrasi A kali dengan RT. Itu juga untuk tekanan B, ini sama dengan konsentrasi B kali itu juga dengan konsentrasi tekanan C, konsentrasi C kali RT. Itu juga dengan P, D, konsentrasi D kali dengan RT. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Kp ya, ini adalah konsentrasi C ya. Jadi hasil reaktan, hasil reaksi konsentrasi C RT dipangkatkan C dikali dengan konsentrasi D RT dipangkatkan koefisiennya ya D ini dibagi dengan konsentrasi A T pangkatkan A konsentrasi B T pangkatkan B. D ini sama dengan konsentrasi C pangkat C dikali dengan konsentrasi D pangkat D kali RT C ditambah dengan D. Dibagi dengan konsentrasi A pangkat A dikali dengan konsentrasi B pangkat B kali RT A tambah B. Ya, itu sama aja. Nah, jadi yang perlu kita ingat ya prinsipnya adalah Kp itu sama dengan Kc kalau misalnya delta N-nya adalah 0. Jadi delta N ini adalah koefisien kanan sama dengan koefisien kiri. Jadi R-nya ya, kalau misalnya kita lihat Kp-nya dulu, Kp-nya ini adalah Kc dikali dengan RT pangkat delta N. Karena delta N itu tadi adalah koefisien. Jadi R itu sama dengan 0,082 ketetapannya liter ATM per K-mol. Sedangkan T ini adalah suhu mutlak atau K. Nilai K yang tadi sebelumnya kita sudah bahas. Delta N ini adalah selisih jumlah koefisien produk, ya. Jumlah koefisien produk. Produk ini sama dengan hasil reaksi dikurang dengan jumlah koefisien reaktan atau pereaksinya. Jadi misalnya kita punya contoh dan di sini yang untuk jumlah koefisien produk dan jumlah koefisien reaktan, wujud fasenya itu adalah untuk yang
wujud gas ya. Untuk yang wujud gas. Jadi di sini kalau misalnya contohnya dalam bejana ya, bervolume 2 liter terdapat keadaan setimbang 0,2 mol N2O4 dan 0,4 mol mol NO2 pada suhu 300 K, harga tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi berikut adalah di reaksinya itu N2O4 gas menghasilkan 2 NO2 gas. Jadi diketahui misalnya R-nya itu adalah 0,0. Nah, berarti di sini ya, yang perlu kita soalnya ini ya, jawabannya. Ini juga sama, seperti yang tadi kita tulis reaksinya, ada N2O4. N2O4 koefisiennya berapa? Nah, ini tadi berhubungan dengan koefisien. Koefisiennya ada berapa N2O4? Kalau NO2 berapa? Berapa koefisiennya? Ini koefisien N2O4. Berapa koefisiennya? Berapa? Koefisien NO2 4? NO2 koefisiennya berapa? Suara saya terdengar nggak? Penyiaran Bu. N2O4 koefisiennya berapa? Bu ini maaf Bu, ini teh udah di WA Bu jam kedua. Oh, udah jam kedua ya? Iya. Oh, oke. Saya lupa. Oke, bentar kita lanjutkan dulu bentar ya. Jadi ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, ini juga sama ya. Kita hitung MRS-nya. Jadi ini tadi dari soal 0,2 mol, kemudian ini 0,4 mol. Jadi kita bisa hitung juga M-nya masing-masing ya. MnO2-nya. Tunggu sebentar, kita coba selesaikan dulu ini. 0,2, 2, ini 2 liter, berarti ini 0,1. Ini 0,4. Ini berarti 0,2. Ya. Jadi di sini Kc-nya konsentrasi NO2 pangkat 2 konsentrasi N2O4. 0,2 pangkat 2 0,1. Ya, kalau Kp-nya Kc sama dengan Kc kali RT pangkat
delta N. HC-nya 0, ini berapa? 0,4 0,4. ya. Berapa sini? 0,4. Hasilnya 0,4 ya? 0,4 ya? Jadi 0,4. R-nya tadi 0,08. T-nya 300. Pangkat delta N. Ini jumlah koefisien berarti 2 dikurang 1, 1 ya. Jadi ini 0,4 kali berapa nih? 24, Bu. 24. Jadi kali 9,6. 96 ya? Ya. 9,6 ya, 1 ya. Oke, jadi itu KP dan KC-nya ya. Jadi hubungannya KP itu sama dengan KC ya. Oke, karena waktunya sudah jadwal ke ini yang kedua ya. Poin yang kedua, mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah join sampai akhir. Tadi absen ini yang telat siapa aja? Yang baru telat join? Ada? Hadir Bu Julianto Bu, masih di jalan. Julianto, terus? Koirun Muhammad Farhan nggak ada ya? Raka ada, Raka? Ibu Khairun lagi izin kerja. Oh, Raka ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Oke, terima kasih. Nanti saya kirimkan coret-coretan ini ya, materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pas jawab selesai pada besar semua suaranya. Oke. Malu-malu, Bu. Pasti Raka ada ya? Raka mah. Raka. Ya, boleh silakan keluar dari Zoom saya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.